Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi menembus langit ketujuh. Salah satu peristiwa agung dan mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu malam saja. Isra Mi'raj menjadi momen penting bagi umat Islam karena pada peristiwa inilah Rasulullah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Isra Mi'raj adalah dua perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbeda. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Al-Aqsa yang ada di Yerusalem pada malam hari. Tidak sendiri, dalam perjalanan Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril dengan menggunakan buraq. Perjalanan agung tersebut tercantum dalam surat Al-Isra ayat 1 sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang telah memberi jalan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha pendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Pada saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melewati 7 lapisan langit. Namun, tahukah kamu bahwa ada 7 lapisan langit beserta penghuninya? Lalu siapakah mereka? Rasulullah SAW melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatan. Kabar ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik. 1. Langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah Subhanahu wa taala pertama di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam membekali Rasulullah dengan doa supaya Rasulullah SAW selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya. Sambil mengucapkan salam, Rasulullah meninggalkan langit pertama untuk menuju langit kedua. 2. Langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Isa dan Nabi Yahya. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua Nabi pendahulunya. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. 3. Langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, manusia tampan yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad, dan juga di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan doa kebaikan kepada Nabi terakhir itu. 4. Langit keempat, pada tingkatan ini Rasulullah bertemu Nabi Idris, yaitu manusia pertama yang mengenal tulisan, dan Nabi yang berdakwah kepada Bani Qabil dan Memhis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris memberikan doa kepada Nabi Muhammad supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. 5. Langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun, yaitu Nabi yang mendampingi saudaranya Nabi Musa berdakwah mengajak Raja Fir'aun yang menyebut dirinya Tuhan dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah. Harun terkenal sebagai Nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan banyak orang. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad senantiasa selalu mendapatkan kebaikan kepada setiap perbuatannya. Setelah bertemu, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke langit keenam. 6. Langit keenam, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa, yaitu Nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntutnya menuju kebenaran ilahi. Nabi Musa juga terkenal dengan sifatnya yang penyabar dan penyayang selama menghadapi kolot dan bebalnya perilaku Bani Israel. Selama bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa menyebut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu, penuh kehangatan dan keakraban. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit keenam, Nabi Musa melepaskan dengan doa kebaikan. 7. Langit ketujuh, di langit ini Nabi Muhammad bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu wa taala, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya.
Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah wajib salat. Sidratul Muntaha merupakan sebuah pohon yang menandai akhir dari batas langit ketujuh. Masih dalam hadis yang sama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempayan besar. Namun, ciri fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah Subhanahu wa taala datang. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha. Pada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah wajib salat 5 waktu dalam sehari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.